Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Risa Silvia, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Agam. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan di percakapan pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Ade Mulsi. Beliau adalah guru bidang studi pendidikan agama Islam di SDN 09 Surau Laut. Berikut percakapannya. Selamat pagi Bu Ade. Selamat pagi kembali Bu Risa. Bagaimana kabarnya Bu Ade hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu Ade ya. Iya, Bu Risa. Baiklah Bu Ade. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih karena Ibu Ade sudah berkenan meluangkan waktu buat kegiatan kita pada hari ini, yaitu akan mengadakan percakapan pra-observasi, di mana kegiatan ini supaya saya bisa mengamati jalan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya di dalam kelas sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Adapun tujuannya melakukan supervisi ini untuk mengetahui jika ketika Ibu melakukan proses pembelajaran, Ibu bisa lebih siap dan lebih berpercaya diri dalam membagi materi sebaik mungkin kepada peserta didik Ibu. Bisa bersedia kan Bu Ade? Sangat bersedia sekali Bu Risa. Alhamdulillah. Baiklah Ibu Ade, dalam kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tujukan ke Ibu Ade. Yang pertama yaitu saya ingin menanyakan apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Ade capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah Ibu persiapkan. Baiklah Bu Risa. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari pelajaran PAI yang akan Ibu Risa observasi, yaitu yang pertama, nantinya peserta didik dapat menjelaskan makna zakat fitrah dengan tepat dan benar. Lalu peserta didik dapat menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dengan benar. Lalu peserta didik dapat menjelaskan ketentuan zakat fitrah itu dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan makna infak dan sedekah itu dengan benar. Oh, berarti ada 4 ya Bu tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nantinya. Ya, ada 4 tujuan pembelajaran. Oke, jadi bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Seperti apa areanya kira-kira Ibu? Ya, baiklah Bu Risa. Untuk area pengembangan, mungkin saya menggunakan 2 pengetahuan yang akan dijangkau oleh peserta didik. Yang pertama itu pengetahuan yang siswa dapat menguraikan hasil telah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Lalu kemudian yang kedua di area keterampilan, yaitu siswa dapat bekerja sama dengan kelompok dan dapat tampil percaya diri. Berarti ada 2 area pengembangan yang akan Ibu ambil, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Seperti itu kan Ibu Ade ya? Iya, betul Ya. Bu Risa. Oh, selanjutnya nih Bu Ade, saya ingin tahu bagaimana sih bentuk rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas. Contohnya seperti mungkin strategi pembelajarannya, atau model pembelajarannya, atau metode pembelajaran. Seperti apa kira-kira itu Bu Ade? Oh iya, untuk strategi pembelajaran yang akan dipersiapkan itu Bu Risa, seperti pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan juga emosional siswa. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan peserta didik dan keaktifan siswanya. Dan untuk model yang saya gunakan nanti itu pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan yang akan ditampilkan nantinya Bu Risa. Wah, berarti sudah sangat mantap kayaknya Ibu ya, udah ada modelnya, strateginya berbentuk pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu lakukan dan berintegrasi sosial dan emosional ya kan Bu Ade ya. Iya, Bu Risa. Kemudian juga akan diiringi dengan model pembelajaran PBL dan memberikan kelompok serta tanya jawab, seperti itu kan Bu Ade ya. Iya, seperti Berarti itu kayaknya juga, Bu sudah Risa. mantap pembelajarannya akan Ibu Ade lakukan. Kemudian Ibu Ade, bagaimana dengan bentuk media pembelajarannya Bu Ade? Seperti apa bentuk media pembelajarannya Bu Ade? Bentuk media pembelajaran yang akan dirancang nanti Bu Risa adalah media pembelajaran yang bisa membuat siswa aktif. Rencana itu berupa LKPD, kemudian ada nanti poin-poinnya juga, lalu ada yang berupa audio visual juga Bu Risa. Mungkin seperti itu Bu Risa. Oke.
Berarti sudah banyak ya Bu Ade ya, ada video, mungkin dengan PowerPoint, Iya. dan mungkin ada KPD seperti itu kan Bu Ade? Nanti dalam kelompoknya ada juga permainan kartu, memasangkan kartu. Oh, berarti Bisa. juga ada gamesnya Ya, ya? ada Dia? gamesnya. Ya, itu sangat menarik ya Bu Ade. Kalau Iya. anak-anak itu lebih banyak tertarik dengan game, biasanya membuat mereka lebih terpacu untuk pembelajaran itu kan Bu Ade ya? Iya. Nah, kira-kira ini Bu Ade, kapan nih Bu Ade mau menerapkan pembelajaran ini? Sekarang hari Senin ya Bu Risa. Insya Allah hari Kamis pembelajaran jam ke-6 dan ke-7 Bu Risa. Oh, oke ya. Berarti di kelas berapa itu Bu Ade? Di kelas 5. Oke, nanti saya hari Kamis akan datang ke kelas Bu Ade, yaitu di jam 6 ke 7 di kelas 5, dan saya juga akan melakukan supervisi di sana dan akan mencatat hal-hal yang apa saja terjadi di dalam kelas tersebut, dan selama Ibu melakukan supervisi nanti Ibu. Boleh kan Bu Ade? Boleh, sangat berkenan sekali Bu Risa. Oke Bu Ade, nanti terima kasih, setelah kita melakukan observasi ini, nanti kita juga ada percakapan terakhir, yaitu pasca observasi, dengan akan didampingi oleh Ibu praktik nanti pada hari selanjutnya. Ya. Kita akan juga berbincang mengenai kegiatan observasi ini lagi nanti Bu Ade. Kira-kira bisa bersedia Bu Ade? Sangat-sangat bersedia sekali Bu Risa. Oke, baiklah Bu Ade. Setelah kita melakukan percakapan ini Bu Ade, kira-kira apa yang dapat Ibu apa sih hasil yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini gitu Bu Ade? Ya, terima kasih Bu Risa. Mungkin dari gambaran percakapan kita ini ada yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih lah kepada Ibu Risa yang telah memberikan yang terbaik untuk arahannya sehingga nanti tampil pas observasi bisa lebih baik. Lalu saya memiliki gambaran dari percakapan kita ini. Saya mungkin mendapatkan gambaran dari hasil percakapan ini. Saya mungkin mendapatkan gambaran seperti apa media yang harus saya rancang, yang bisa saya tampilkan untuk proses mendukung proses pembelajaran di kelas. Oke, berarti Bu Ade sudah siap. Saya juga sudah memiliki gambaran percakapan kita pada hari ini Bu Ade. Iya Bu Risa. Oke, terima kasih Bu Ade sudah meluangkan waktu kita berbincang-bincang pada kegiatan pra-observasi ini, dan nanti kita akan kembali bertemu lagi pada kegiatan observasi, dan nanti kita ketemu lagi pada kegiatan pasca observasi dengan pengajar praktik. Iya. Baiklah, sekian kegiatan kita bersama dengan Ibu Ade ya dalam acara percakapan pra-observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah sekali hari ini kita masih bisa bertemu dalam pelajaran PAI untuk pelajaran yang selanjutnya yaitu bab 4. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang mana dapat nanti membawa berkah sampai di akhir hayat nanti. Semua ilmu yang kita pelajari akan bermakna jika kita mau belajar dengan sungguh-sungguh dan mau berdoa serta berusaha dan berdoa. Nah, sekarang saya akan pimpin doanya. Siapa yang pimpin? Itu siapa teman saya? Basia, angkat tangan, baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
diperbagi. Nah, supaya lebih semangat hari ini, semuanya tepuk semangat, tepuk semangat, 2 semangat, 3 semangat, 1,5 kali takbir. Allahu Akbar, Allah. Terima kasih untuk semangatnya. Nah, silakan anak-anak semua untuk mempersiapkan alat tulis serta buku yang berhubungan dengan PAI. Selain PAI, silakan disingkirkan dan disimpan terlebih dahulu. Sudah? Nah, sekarang ibu mau tanya. Nah, sebelum ini, apa materi yang sudah kita pelajari? Nah, apa itu doa? Meminta. Apa lagi? Memohon. Apa lagi? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Meminta, memohon, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Coba setelah berdoa, apa lagi materi yang harus kita pelajari? Lihat. Yang keempat, bersedekah. Apa materi yang besarnya apa? Indahnya saling berbagi. Nah, apa pelajaran kita hari ini? Tentang apa? Tentang apa? Suaranya mana? Hidup lapang dengan berbagi. Hidup lapang dengan berbagi. Nah, supaya lebih bisa fokus nanti mendengarkan pembelajaran selanjutnya, silakan anda baca dulu 5 menit saja. Membaca cepat, membaca pemahaman tentang hidup lapang dengan berbagi. Silakan baca dari buku KPK. Membaca dalam hati, membaca pemahaman. Nah, apa yang bisa kamu gambarkan tentang apa yang kami baca sebentar ini? Apa? Pengen Aiza? Zakat. Apa? Zakat fitrah. Arti zakat, bagus. Apa lagi? Besarkan soalnya. Sama nama zakat. Apa? Tata cara membayar zakat. Apa lagi? Lihat kepala-kepalanya, kepala intinya. Lihat. Bagus sekali yang berhak menerima zakat. Apa lagi? Apa lagi? Zakat tidak wajib bagi Keutamaan bagi orang yang berzakat. Nah, ada paham sedikit tentang apa yang Anda baca? Tidak. Dan silakan lihat ke depan. Nah, sekarang kita belajar hidup lapang dengan berbagi. Nah, ada beberapa poin yang harus Anda pahami dengan mempelajari hidup lapang dengan berbagi, yaitu yang pertama adalah mengenai zakat. Zakat itu nanti ada terbagi dua.
Yang ketiga mengenai sedekah. dan yang keempat mengenai Hadiah. Nah, khusus hari ini kita hanya belajar tentang zakat. Zakat fitrah dan zakat mal saja. Nah, lanjut. Setelah Anda belajar nanti, apa tadi materinya? Indahnya dengan berbagi. Kamu harus bisa membawa pulang ilmunya. Apa saja? Yang pertama, ini garis besarnya. Kamu harus mampu memahami zakat. Namanya apa? Nah, apa tujuan pelajarannya hari ini? Memahami zakat. Itu ilmu yang kamu bawa pulang hari ini. Lalu lanjut, dengan memahami zakat nanti kamu harus bisa. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari zakat. Apa itu arti zakat? Yang kedua, menjelaskan macam zakat dan ketentuannya. Yang ketiga, menjelaskan ukuran zakat fitrah dan zakat mal. Yang keempat, menunjukkan dalil perintah untuk berzakat. Dan yang kelima adalah apa? Menjelaskan hikmah zakat. Nah, ini dia pembelajaran kita hari ini yang harus Anda kuasai. Nah, lanjut. Kita bertanya jawab terlebih dahulu. Nah, tadi kalian sudah bertanya tentang apa yang Anda baca. Kira-kira apa lagi gambaran yang Anda semua tentang zakat? Apa lagi? Kalian baca kan? Kalian baca? Apa kira-kira gambarannya tentang zakat? Harta yang perlu dipisahkan, harta yang perlu diberikan. Apa lagi? Dari gambar yang dalam buku bisa dibuat sebuah kalimat. Mensucikan harta. Apa lagi? Kapan ya dikeluarkan? Zakat itu, lihat gambar yang ada di lampu Anda. Ada seorang bapak-bapak dan seorang yang memberikan zakat. Jadi zakat itu dikeluarkan pada saat Idul menjelang Idul Fitri. Itu gambaran yang Anda baca sebentar. Nah, kita lanjut. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan materi pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 bab yang keempat, yaitu berpapan dengan berbagi. Setelah kalian mempelajari bab 4 ini, diharapkan kalian mampu meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian kalian bisa membiasakan perilaku berbagi sebagai penerapan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Selanjutnya kalian mampu menjelaskan Itu dia video penjelasan tentang hidup datang dengan berbagi. Nah, supaya lebih semangat ya, kita bernyanyi bersama. Silakan adalah semua diri.
Dari mana dapatnya 10 kilo? 4 dikalikan dengan 2,5. 4 dikali 2,5 berarti dapat 10 kilogram. Nah, 2,5 tambah 2,5 tambah 2,5 tambah 2,5. Kelas 5 udah bisa 2,5 kali 4 jadi 10 kilogram yang harus kamu bayarkan ketika untuk membayarkan zakat fitrah. Nah, Bu, boleh nggak Bu pemberian zakat fitrah itu berupa uang? Dibolehkan, tapi lebih afdolnya memang dengan makanan pokok berupa beras yang seperti biasa apa yang kita makan. Misalnya harga beras kita 1 kilonya 19.000 atau 20.000. Berarti kita harus juga mengukur takarannya dengan seukuran yang kita makan. Kalau bersedekah itu memang yang harus sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita makannya yang beras yang bagus, berarti kita juga harus memberikan beras yang bagus untuk memberikan zakat fitrahnya. Nah, itu kita sesuaikan dengan situasi dan kebiasaan. Kalau di tempat ibu ada juga yang memberikan dengan uang. Nah, itu dia dalam kilogram. Jadi kalau dalam liter kita tinggal mengalikan 3,5 dikali 4 berapa dia? 14, 15, 13, 14, 13, 14, berarti ada 14 liter. Ya, kalau di dalam kalau kita menggunakan liter. Nah, itu tentang cara pembayaran zakat fitrah. Nah, jadi zakat itu ada ketentuannya. Nah, hukumnya apa tadi? Wajib kita mengeluarkannya. Nah, lanjut. Kenapa ya kok wajib ya? Apa dalilnya? Siapa tahu apa artinya dalil? Apa artinya dalil? Apa artinya dalil? Dalil adalah keterangan yang menguatkan. Nah, ada hadis, di dalam Islam itu ada Al-Quran dan juga ada hadis. Kalau ada dalam Al-Quran berarti dikuatkan dengan hadis. Nah, ayat berapakah tadi yang telah kita dengarkan? Tadi ayat berapa? Ayat atau surat ayat yang ke-60, surat yang ke-9. Siapa bisa membacanya ya? Siapa bisa membaca? Al-Quran sebelahnya kan? Ya. Silakan yang paling keras suaranya. Siapa? Baca yang tidak bisa. Nah, yang lainnya lima. Surat Al-Taubah ayat 9, surah yang ke-9, ayat yang ke-60 adalah menerangkan tentang kewajibannya. Tentang apa? Bukan tentang kewajiban, tentang menerima zakat. Siapa yang menerima zakat? Kalau tentang kewajibannya juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Dalam buku Anda ada. Nah, cuma ada dalilnya itu. Itu adalah surat Al-Baqarah ayat ke-43 yang di sana menyatakan betapa wajibnya kita untuk membayar zakat, menunaikan zakat, dirikanlah sholat dan berpulang bersama orang-orang yang ruku. Itu sebenarnya yang ibu bacakan. Nah, sekarang mau bertanya ya. Dan tadi belum ada tadi yang mengeluarkan, Bu, kira-kira zakat itu masuk rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam yang berapa? Berapa yang rukun Islam? Nah, coba hitung. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Udah Peggy? Silakan nanti. Itu membaca 2 kali syahadat, mendirikan salat, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, naik haji ke bagaimana? Naik haji yang bagi yang mah. Jadi yang kita pelajari sekarang termasuk rukun 5 yang rukun Islam masuk apa? Zakat termasuk rukun Islam yang kedua. Yang dia termasuk rukun Islam yang keempat. Nah, silakan kita lanjut. Siapa saja ya yang berhak, yang kita bolehkan untuk dibayarkan zakatnya oleh kita. Silakan Nafisa baca ayat ke-60 surah atau apa? Jelaskan bisa. Bismillahirrahmanirrahim.
soalnya gitu. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Amin. Zakat dilakukan Dilunakan hatinya mu'alaf untuk mendapatkan anak hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang derita untuk jalan Allah, dan untuk yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, itu dia orang yang berhak, istilahnya apa, Mus apa? Mustahil, orang yang berhak dalam menerima zakat. Ada berapa di sini disebutkan? Ada 8 kategori yang berhak menerima zakat. Nah, kita lanjut dulu ke zakat mal. Tadi sudah ada zakat fitrah, ini adalah zakat harta. Kalau zakat mal zakat fitrah adalah zakat diri. Nah, yang ini lagi kita lanjut kepada zakat mal. Apa ya kira-kira zakat mal itu artinya? Bagus sekali. Zakat mal itu adalah zakat dalam rangka mengeluarkan harta juga untuk membersihkan harta. Jadi zakat ini adalah zakat yang ada haulnya. Untuk haul adalah rentang waktunya dalam kalender Hijriah. Misalnya kita punya emas 80 emas misalnya. Sudah sampai batasnya untuk kita mengeluarkan, berarti kita harus mengeluarkan zakatnya. Rentang waktunya adalah misalnya bulan Hijriah yang pertama apa? Muharram. Dari Muharram sampai Muharram depan kita masih menyimpan barang itu, dan barang itu memang tidak digunakan, itu akan kita bayarkan atau kita keluarkan zakatnya. Dan itu juga ada tata cara menghitung zakatnya. Nah, antara zakat fitrah dan zakat mal ini sama 8 kategori 8 yang berhak. 8 yang berhak menerimanya. Nah, jadi antara zakat fitrah dan zakat mal sama orang yang akan menerimanya. Siapa saja yang berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 9 tadi adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah, sabil. Ini adalah orang yang berhak menerima zakat menurut surat apa? Al-Baqarah ayat ke-60. Jadi selain ini tidak berhak untuk kita berikan zakat. Nah, dari yang 8 ini ada artinya. Kira-kira apa ya? Sudah tadi dibaca, sudah ditayangkan video juga sudah. Nah, siapa yang bisa menyebutkan arti dari fakir? Ya, silakan. Atas lagi soalnya. Orang yang tidak mencukupi bahan pokoknya. Betul? Boleh? Boleh. Fakir itu adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan. Dia tidak mempunyai pekerjaan, dan dia juga tidak mampu untuk memenuhi bahan pokoknya. Itu yang disebut dengan fakir. Dia berhak untuk mendapatkan zakat. Yang kedua lagi, miskin. Fakir yang kedua adalah miskin. Fakir miskin adalah orang yang mempunyai harta, tetapi dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan pokoknya. Biasanya beda fakir dan miskin ada. Kalau fakir dia tidak bekerja sama sekali. Dan jelas kalau orang yang tidak bekerja tidak mampu untuk membayarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tapi kalau miskin dia mempunyai pekerjaan, tetapi dengan dia bekerja belum mampu, belum bisa menutupi kebutuhan pokok. Itu beda fakir dan miskin. Bukannya berbeda ya, kita miskin. Sementara kita biasanya menyebut fakir miskin. Nah, bukannya beda fakir dan juga miskin. Nah, yang ketiga ada namanya
dan punya buku. Nah, terima kasih buat kamu. Semuanya harus bisa. Bagaimana caranya? Itu tips dan trik kamu aja lagi. Nah, kecuali nanti kalau ujian, kalau ada ujian ya nak boleh kecuali ya buku atau catatan. Nah, itu dia amil. Amil adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah misalnya, atau penduduk setempat untuk mengumpulkan zakat. Dan orang ini karena dia mengumpulkan zakat, dia juga berhak untuk memberikan zakat. Nah, ada paham? Yang keempat lagi, siapa ya yang berhak menerima zakat tersebut? Nah, mu'alaf. Siapa itu mu'alaf? Yang lain lagi? Oh, bisa? Nah, mu'alaf artinya biasanya orang yang memiliki keimanan masih sangat lemah. Biasanya mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Siapa yang mu'alaf tadi sebut? Orang yang baru masuk Islam, biasanya dia memiliki keimanan yang masih belum kuat. Dia butuh support kita, dia butuh bantuan kita untuk bisa merasa bersama. Jadi kita harus memberikan zakat kepada mu'alaf. Nah, biasanya mu'alaf ini kan orangnya baru Islam. Nah, jadi kita harus supaya memberikan zakat kepada mu'alaf. Agar apa? Agar dia merasa teryakinnya hatinya untuk merasa bersama. Merasa bersama. Kalau saja dia yakin ada yang membantu dia merasa bersama, dia merasa tidak sendiri. Nah, lalu yang kelima, rikab. Apa artinya rikab? Nah, silakan. Usaha memerdek. Silakan ya. Yang dimaksud rikab adalah usaha memerdekakan hamba saya dengan cara memberinya dengan uang zakat. Dalam hal ini uang zakat dapat digunakan untuk membebaskan diri agar merdeka. Bacanya lagi dan lagi. Membaca itu seperti apa tadi pernah. Kalau awak paman membaca, berarti awak juga akan kata-kata. Kalau kita nak semangat kelas 1, kelas 2, udah kelas 5. Kalau membaca kelas 5 ini sebetulnya udah membacanya itu udah biasa. Apalagi dia membaca pemahaman. Membaca pemahaman dalam hati 1 kali 2 kali dibaca biasanya sudah paham. Nah, itu dia yang kelima, itu rikab. Jadi rikab itu adalah seorang muda atau hamba sahaya yang boleh kita berikan zakat untuk membebaskan dirinya. Kalau di zaman ini tak ada ya perbudakan, tapi di zaman Nabi kan ada. Sekarang sudah ada lagi yang namanya rikab muda.
menerima zakat. Nah, yang terakhir itu Ibnu Sabir. Siapa lagi yang kami bacakan? Ibnu Sabir. Ayolah, ibu yang di belakang. Siapa lagi belum? Ibnu Boleh, Sabir. Bu. Bu. Baik Ibnu Sabir. Nah, apa itu Ibnu Sabir? Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh untuk
pasangkan. Pasangkan. Abu, abu, abu. Abu, abu, abu. Nah, dibentuk ya. Jadi itu waktunya. Siapa yang mau lakukan? Abu, begini. Semuanya langsung. Bisa. Slap. Nah, kita kasih semangat yang tampil ke depan. Nah, 10. Yo. Nah, terima kasih Danu. Ini dia hasil. Ada teman-teman kita tadi memasangkan antara arti dari mustahil dan istilah mustahil dan siapa saja atau artinya. Nah, siapa di sini yang masih mau bertanya? Kalau bisa jawab sekarang, jawab sekarang. Tapi kalau tidak bisa, kita bisa Allah dan ketemu akan dijelaskan. Hamba saya Tuhan, Bu. Hamba saya ini ada hamba saya tadi. Ada di artinya mereka. Jadi, Rika, hamba sahaya itu adalah seorang budak. Sama dia dengan istilah mereka, hamba sahaya. Hamba saya itu adalah seseorang yang diperjualbelikan. Kalau tadi bilang kan saya sekarang hamba saya adalah seseorang yang diperjualbelikan. Kalau misalnya nanti itu masih ada. Dan itu untuk dijadikan majikan. Nah, itulah hamba sahaya. Tetapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya Hamba saya tuh kayak Bilal, Bu. Kayak Bilal apa? Dia adalah siapa dia Bilal apa? Yang orang pertama yang mengandalkan azan. Orang istilahnya orang yang sebagai pendamping Nabi dalam apa? Berang. Dalam menyebarkan pendamping Nabi dalam memandangkan azan. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini tentang tiga gampang dan berbagi. Sampai biasa kita hari ini. Siapa yang dapat mengulang sedikit tentang kita saling berbagi. Mulai dari arti zakat itu termasuk rukun berapa? Siapa itu mustahil, siapa itu mustahil, dan bisa menjelaskan ini. Nah, silakan. Siapa? Yo. Ada Bu. Yo. Arti zakat adalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Risa Silvia, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Agam. Pada kesempatan pagi ini, saya bersama rekan guru Ibu Ade Molsi akan melakukan percakapan pasca observasi yang akan juga ditemani oleh Ibu Maulida Asmir sebagai pengajar praktik. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi kembali Bu Lisa. Baiklah, begini Bu Ade, selamat pagi Bu Ade. Ya, Apa gimana kabarnya hari ini Bu Ade? alhamdulillah baik Bu Lisa. Baiklah Bu Ade, pada kesempatan ini kemarin kita kan sudah melakukan pra-observasi, Ya, kemudian melakukan observasi. Iya. Nah, di yang terakhir kita akan mengadakan percakapan pasca observasi, ya, di mana tujuannya yaitu saya ingin mengevaluasi bagaimana proses observasi di kelas kemarin Ibu Ade. ya. Kegiatan ini dilakukan untuk supaya proses pembelajaran yang akan Ibu Ade itu akan lebih baik lagi ke depannya. Iya. Bagaimana Bu Ade? Apa Bu Ade bersedia? Alhamdulillah sangat bersedia sekali Bu Lisa. Alhamdulillah Bu Ade. Baiklah Bu Ade, jadi di dalam kegiatan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kegiatan-kegiatan observasi yang telah Ibu Ade lakukan di kelas. Ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu Ade pertama kali kita melakukan kegiatan observasi di kelas teman Bu Ade? Ya, terima kasih ya Bu Lisa. Dari kegiatan observasi yang Ibu Lisa lakukan kemarin, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan Bu Ade sangat berterima kasih sekali karena Bu Lisa telah melakukan kegiatan observasi sehingga Bu Ade dapat mengkoreksi dari apa yang telah disajikan kepada siswa. Bisa menerima masukan, bisa menerima arahan dari Bu Lisa terkait terkurangnya dari proses pembelajaran yang telah disajikan kemarin di kelas 5. Oke, terima kasih Bu Ade ya. Berarti sudah siap gitu Bu Ade. Jadi kalau menurut Bu Ade nih, kita melakukan percakapan ini, apa sih yang Bu Ade harapkan dari hasil percakapan di pasca observasi ini Bu Ade? Untuk dari hasil yang didapat dari hasil percakapan kita ini, Bu Ade mengharapkan sekali bisa mendapatkan semua arahan khusus atau umum dari Bu Lisa tentang pembelajaran yang telah disampaikan kemarin. Pembelajaran tersebut bisa lebih baik lagi. Jadi Bu Ade butuh arahan dari Bu Lisa untuk arahan dan kritik saran lah untuk berbaik diri ke depannya. Oke, semoga kita nanti bisa menemukan nanti bagaimana yang terbaik sebenarnya setelah kita berdiskusi ini ya Bu Ade ya. Betul sekali. Jadi Bu Ade, saya ingin tahu gimana sih cara atau langkah-langkah yang Ibu Ade terapkan dalam kegiatan observasi di kelas itu Bu Ade? Apa ya? dalam pembelajarannya? Iya, bagaimana langkah-langkahnya, area pengembangannya seperti apa, dan proses pembelajarannya gitu Bu Ade. Yang pasti Bu Lisa, kalau kita untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas, berarti kita harus punya ancang-ancang terlebih dahulu. Kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan modul ajar, mempersiapkan media yang paling tepat yang dirasa sesuai dengan karakteristik siswa, di mana karakteristik siswa kelas 5 itu sangat beragam sekali. Jadi OEPP atau modul ajar yang dirancang itu memang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga tujuannya proses pembelajaran dapat tercapai bagi seluruh siswa.
Oh begitu. Ya. Dengan area pengembangannya seperti apa itu Bu Ade? Mungkin secara garis besarnya ada pengembangannya yang telah terancam itu bagian dari ranah kognitif, di mana ranah kognitif itu sangat penting sekali, bagian dari proses pembelajaran atau tujuan akhir dari pembelajaran. Di situ ada nanti pembelajaran tentang zakat, di mana nanti ada beberapa pengajar tentang zakat dan siswa nanti mampu memahami zakat itu dengan baik. Lalu yang kedua ranah kreativitasnya itu apa namanya? Keterampilan. Keterampilan itu gitu bisa keterampilan itu psikomotornya atau motoriknya itu ada di sana nanti kinestetiknya. Jadi bagi siswa yang suka dengan otak-atik kartu, disediakan kartu. Bagi siswa nanti yang bisa pemahamannya dengan membaca, kita mulai dengan membaca, pemahaman dengan audio, kita sajikan melalui audio dan begitu juga dengan visual. Jadi di dalam pembelajaran Bu Ade itu, Bu Ade mengkolaborasikan berbagai macam model pembelajaran sehingga dia berdiferensiasi dan memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa. Oh, Iya. berarti sudah sangat lengkap ya Bu Ade ya. Bu Ade sudah melengkapkan model pembelajarannya yang dengan bervariasi gitu kan. Fokus pembelajaran juga berdiferensiasi Iya. dengan memperhatikan area pengembangannya, Iya. pengembangan secara pengetahuan dan keterampilan gitu Iya, kan Bu Ade bisa. ya. Iya. Berarti secara keseluruhan itu Bu Ade setelah Ibu Ade menerapkan itu bagaimana hasilnya Ibu Ade? Apakah sudah terpenuhi secara keseluruhan yang Ibu Ade terapkan Ibu Ade untuk siswa kelas 5? Untuk siswa kelas 5 dari hasil observasi yang Bu Risa lakukan kemarin, pembelajaran yang Bu Ade sajikan tersebut alhamdulillah 90% sudah berhasil. Namun masih ada plus dan minusnya, mungkin kekurangannya, mungkin masih ada beberapa orang peserta didik yang masih belum fokus karena terbiasa memang anak-anak seperti itu kayak belajarnya kan masih belum fokus, masih ada yang suka bermain dan waktu pembagian kelompok itu masih ada yang belum aktif sepenuhnya, jadi masih didominasi oleh temannya yang aktif itu. Jadi masih ada yang menonton yang diam saja. Oh berarti secara keseluruhan secara garis besar berarti udah sukses gitu ya Bu Ade. Udah sukses, Cuma tapi- mungkin ada beberapa anak yang masih belum bisa aktif gitu Iya. kemudian karena lebih dominan anak-anak yang lebih pintar saja yang Iya, misalnya. iya. Jadi kalau seperti itu Bu Ade, kira-kira bagaimana sih cara Bu Ade menanggulanginya dengan yang kan hanya sedikit itu yang belum gitu. Iya. Bagaimana cara Bu Ade menanggulanginya? Baiklah Bu Risa, mungkin untuk menanggulangi anak yang seperti itu mungkin kita butuh trik-trik khusus mungkin Bu Risa ya. Kita sebelum merancang modul ajar, kita harus juga memikirkan apa sih kira-kira pertanyaan yang membuat peserta didik bisa aktif untuk belajar, khususnya bagi siswa-siswa yang tadi Pak disebutkan tadi seperti itu gaya belajarnya. Jadi dengan adanya nanti pertanyaan-pertanyaan yang pemantik mungkin bisa untuk menjadikan siswa aktif dan mau fokus ke depan. Lalu mungkin memberikan reward mungkin Marisa. Dengan memberikan reward kita kepada peserta didik mungkin suatu upaya yang dapat kita lakukan yang kita harapkan itu adalah ketika kita memberikan reward, anak tersebut menjadi fokus untuk belajarnya gitu. Itu mungkin yang bisa kita lakukan yang belum semua dilakukan Marisa. Wah, bagus sekali itu rancangannya ya Bu Ade Iya. ke depannya gitu Bu Iya. Ade. Jadi siswa tuh bisa Bu Ade mungkin lebih pertanyaannya lebih memantik anak Iya. rasa ingin tahunya, bisa Iya. juga memberikan reward itu kan tidak harus berupa benda biasanya Bu Ade Iya. ya. Nah, kira-kira Bu Ade dari kegiatan rancangannya Bu Ade itu kapan nih rencananya ingin Ibu Ade terapkan lagi untuk pembelajaran ini untuk kelas 5 nantinya? Sepertinya karena ujian semester masih beberapa waktu minggu lagi Bu Risa, jadi masih bisa untuk mengulang pembelajaran yang lebih baik lagi gitu Bu Risa, mungkin 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan. Iya. Nanti saya tunggu lagi cerita Ibu Ade gimana sih kelanjutannya setelah Ibu Ade melakukan perbaikan atau pembaharuan lagi tentang penerapan pembelajaran yang lebih benar ini, gitu kan Ibu Ade ya? Iya, oke Bu Risa. Silakan cerita lagi, saya ingin Iya. cerita dengan Ibu Ade gitu Bu Ade. Iya. Jadi Bu Ade mudah-mudahan nanti
kegiatan yang Ibu Ade lakukan bisa lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Bagaimana proses pembelajaran seperti itu kan Ibu Ade ya? Iya, Bu Risa. Jadi Ibu Ade, dari percakapan ini kira-kira apa sih yang bisa Ibu Ade simpulkan dari kegiatan kita ini, Bu Ade? Dari kegiatan kita ini banyak sih yang dapat diambil manfaatnya ya Bu Risa ya. Dapat mengkoreksi, mungkin ada masukan, beberapa masukan dari Bu Risa yang buat yang ucapkan terima kasih. Lalu dapat mengkoreksi diri sendiri di mana kita sebagai guru apa ada kekurangan kita dan untuk memperbaikinya ke depan. Seperti itu kira-kira Bu Risa. Ya, mudah-mudahan nanti kita sama-sama menjadi guru yang lebih baik untuk anak didik kita ya, Bu Ade ya. Jadi guru yang hebat, yang luar biasa ya Bu Risa ya. Guru-guru yang menyenangkan bagi siswa Iya. kita gitu, Bu Ade. Iya, Bu Risa. Baiklah Ibu Ade, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Ade yang sudah meluangkan waktu kita dalam percakapan pasca observasi ini, Bu Ade. Iya, Bu Risa. Terima kasih banyak Bu Ade ya Iya. pada kegiatan hari ini, Bu Ade. Iya. Mungkin itulah kegiatan percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Dari Ibu pengajar pelatih mungkin ada umpan baliknya, Bu. Ya, terima kasih Bu Risa dan Bu Ade yang sudah melaksanakan kegiatan pra, kemudian observasi dan pasca observasi pembelajaran di kelas ya. Saya senang sekali ini Bu Risa bisa melaksanakan kegiatan ini bersama Bu Ade, dan lihat ini tadi Bu Ade sudah melakukan refleksi diri ya. Iya. Bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas, dan mudah-mudahan nanti Ibu Risa sebagai CGP dan nanti akan menjadi guru penggerak bisa melakukan kegiatan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sini di SD ini, kemudian berbagi bagaimana tentang kegiatan coaching yang kita lakukan hari ini atau pembelajaran berdiferensiasi atau mungkin pembelajaran lainnya seperti budaya positif, KSE dan lain-lainnya. Ini saya harapkan ini Bu Risa bisa memberikan kegiatan yang memberikan manfaat bagi kawan-kawan kita di sini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baiklah, demikianlah kegiatan percakapan kita hari ini yang sudah kita lalui mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.